Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, di samping saya sudah ada mobil Hyundai Stargazer X. Bentar lagi saya akan mereview mobil ini ya teman-teman. Bagaimana rasa dari berkendaranya, akselerasi dari mobil ini, serta fitur-fitur apa yang ditawarkan dari mobil Hyundai Stargazer X. Dan jangan lupa teman-teman, Anda harus menonton sampai full dan jangan di skip ya teman-teman. Ini dia review dari Hyundai Stargazer X. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal mobil Hyundai Stargazer ya, yang dimana saya sudah pernah membuat review first impressionnya, Anda bisa klik di kanan sini ya teman-teman. Nah sekarang saya akan mereview dari Hyundai Stargazer X ya, dimana ada sedikit beberapa perubahan ya teman-teman dari segi bentuknya, mungkin panjang, lebar, tingginya. Nah ternyata mobil ini dia memiliki panjang yang memang jelas berbeda dengan Stargazer biasa. Nah, hanya dipanjangkan lebar atau tingginya tuh sedikit ya, kurang lebih 5 mm saja. Nah, kita akan ulas ya teman-teman untuk dari segi desain di depannya. Nah, kalau kita lihat di bagian depannya, ini memang hampir sama persis dengan Stargazer yang biasa. Cuma bedanya itu dia di bagian grillnya ya. Di bagian grillnya ini kalian sudah tahu ya. Kalau untuk Stargazer X dia memiliki grill ya yang bentuknya dia 3D ya. 3D, ada aksen warna hitam dan silvernya. Kemudian di sini juga ada logo Hyundai-nya ya. Besar sekali. Kemudian untuk dari kap mesinnya dia muncul ya. Ya sehingga kalau dilihat tuh 3D banget. Untuk dari lampunya, ya lampunya ini dia membentang dari kanan ke kiri ya, lebar banget gitu. Terus kalau untuk di bagian sini, dia belum ada radarnya ya untuk di bagian bawah, tetapi radarnya tuh ada di bagian kacanya, bagian atas. Nah kalau kita bisa lihat di bagian sininya, dia ada corner dari ininya ya, corner sensornya ya. Ini dia biasanya kalau corner sensor itu dia hadapnya ke depan, kalau ini dia ngadepnya ke samping ya teman-teman. Tuh lihat. Terus kemudian juga di sini ada kisi-kisi untuk bisa menciptakan aerodinamika pada saat mobil ini melaju sehingga angin bisa keluar masuk di bagian bawah sini. Oke, teman-teman. Langsung aja kita lihat di bagian mesinnya ya. Mesinnya seperti apa? Kita buka kap mesinnya. Oke. Wih. Ini mobil habis dipakai ya teman-teman. Panas banget. Oke, untuk mesinnya dia memiliki 115 PS dan torsinya 144 Nm. Jadi layout mesinnya seperti ini ya. Jadi kalau untuk klaim dari Hyundai ya, kecepatan 0 sampai 100 itu kira-kira sekitar 10,4 detik atau 10,5 detik gitu ya. Ya nggak terlalu kencang banget ya. Ngapain juga punya mobil keluarga kencang-kencang, tapi kan kita merasakan kenyamanannya bagaimana, terus handlingnya, bantingannya. Nanti kita akan langsung coba mobilnya seperti apa di jalan raya. Oke lanjut. Di bagian sini dia ada perdamnya ya teman-teman. Dia sudah ada perdamnya, kemudian layout mesinnya seperti ini ya. Kemudian ada washer fluid juga. Sedangkan juga ada aki di bagian sini ya. Nah, tenaganya ini disalurkan ke roda bagian depan karena ini berbasis penggerak roda depan atau yang bisa disebut dengan front wheel drive. Ya, teman-teman. Oke, jadi ini ya, teman-teman. Kalau bisa dilihat, dia kecil ya, nggak terlalu besar gitu. Terus mesinnya dia letaknya agak ke bawah sedikit ya. Jadi menarik ya. Untuk ini ya, pembukaannya dia belum memakai hidrolik, tapi masih memakai besi seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas di bagian belakangnya. Oke, nah sekarang kita sudah berada di bagian belakang dari Hyundai Stargazer X. Nah, sekilas kalau kita lihat, kalau misalnya nggak ada X-nya, jadi Stargazer biasa, ya.
Dia ini sudah ada spoilernya di bagian sini ya, sudah ada shark fin antena, kemudian ada lampu ya di bagian spoiler sini. Cuma kurangnya kalau di Stargazer ini dia belum memiliki rear defogger ya, belum ada defoggernya. Kemudian sudah ada wiper terutama. Nah, kalau untuk lampunya dia tuh masih sama persis dengan Hyundai ini ya, apa namanya? Hyundai Stargazer biasa gitu. Jadi kalau untuk lampunya kalau di malam hari pada saat dihidupkan dia itu warnanya ya merah dan memiliki kalau sekilas itu kita lihat berbentuk huruf H untuk di bagian lampunya. Terus di bagian sini juga ada logo Hyundai dan tulisan Stargazer X. Ya, tidak ada emblem di sini, tetapi ada emblem di bagian sini. Nah, ini tipe yang prime, ada tulisan prime-nya di sana teman-teman. Kemudian ada sensor parkir juga ya, ada 3 titik. Kemudian di bagian bawah sini ada bumper ya, bumper yang menarik sekali desainnya. Oke, langsung aja kita buka untuk bagian. Nah, karena ini belum ini ya, electric tailgate ya, dia masih manual pembukaannya. Kemudian sudah ada ini ya, pegasnya. Dan kalau kita lihat untuk bagian bagasinya ini dia lumayan bisa menampung ya beberapa barang-barang ya, sekitar ya hampir bisa 2 koper medium, bahkan yang large juga bisa ya. Kalau bisa kita menciptakan ruang bagasi yang lebih lega lagi, kita bisa rebahkan kursi yang ada di baris ke-3 seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bagasinya bisa luas dan rata lantai seperti ini. Mobil mana sih ya, mobil keluarga mana yang bisa bagasinya tuh rata lantai ya? Bisa tulis kolom komentar di bawah ya. Terus kemudian di bagian sini juga ada beberapa ini ruang penyimpanan ya. Ruang penyimpanan di sini ya, bisa menyimpan segitiga pengaman, tire perkitment juga ya. Oke. Terus kemudian juga ada soket 12 volt di sini ya. Soket 12 volt. Kemudian ada cup holder. Oh iya teman-teman, mobil ini dia sudah ada cup holdernya, banyak banget jumlahnya. Mungkin sekitar 16 cup holder kira-kira ya. Jadi nggak takut kalau misalnya Anda pengen bawa mobil ini tidak gampang kehausan gitu. Jadi banyak sekali cup holder yang tersedia di mobil ini. Oke. Kita tarik juga seperti ini. Nah. Jadi teman-teman, seperti itu ya, kita langsung tutup. Kita akan bahas di bagian baris ketiga. Oke, sekarang saya sudah berada di row ketiga atau baris ketiga ya teman-teman. Jadi kalau untuk duduk di sini ya, ini paha belum tersangga dengan baik. Kemudian kursi juga ya cukup ergonomis ya. Walaupun kalau untuk duduk di sini tidak rekomendasikan kepada orang yang dewasa ya, karena tinggi saya 178. Ini cocok lebih prefer ke anak-anak ya. Kalau kita duduk di sini tuh merasa agak kurang nyaman gitu. Terus ini cup holder di sini ya, kiri kanan. Kemudian ada beberapa slot yang bisa kita ini simpan untuk berbagai barang ya. Kemudian tidak ada pegangan tangan di bagian sini teman-teman. Terus ini ya kaca, dia tidak bisa difungsikan untuk jendela ya, seperti ini. Oke. Terus kemudian ada soket 12 volt di sini ya, tidak ada USB Type A Type C ya. Oke. Untuk headrest ini dia ya lumayan empuk ya. Tuh. Apakah bisa di reclining untuk tempat duduknya? Nah, ini dia sudah mentok ya, gitu. Dan headroom juga bisa. Kemudian legroom, dia masih ada space seperti ini. Oke. Jadi itu saja, kita harus pindah ke baris kedua. Oke. Nah, sekarang saya sudah ada di bagian baris kedua teman-teman. Jadi kita benerin headrestnya dulu ya, serta atur ya bagian recliningnya. Oke. Untuk berada di posisi baris kedua ini teman-teman ya, jadi saya mendapatkan cukup kenyamanan karena di baris kedua ini dia tempat duduknya sudah captain seat ya.
Jadi mobil ini diperuntukkan untuk 6 penumpang atau 6-seater ya. Jadi 2 di depan, 2 di tengah, dan 3 ya juga bisa. 3 atau 2 orang ya. Karena headrestnya ada 2 ya. Jadi untuk 2 orang. Totalnya ada 6 penumpang gitu. Untuk di bagian baris kedua ini ya teman-teman. Nah, ini AC juga sudah double blower, kemudian ada pegangan tangannya ini seperti ini. Kemudian ada hooknya di bagian kanan aja, kalau kiri nggak ada. Untuk AC-nya dia levelnya dari 1, 2, 3. Semburannya ya, untuk pengaturannya bisa diatur. Ya, ini AC-nya cukup dingin juga. Tuh, mantep banget nih Hyundai. Terus kemudian di bagian sini door trimnya ya. Ini bahan-bahannya keras. Ada soft touch-nya juga. Kemudian ada cup holder, terus juga ada beberapa ini ya, material empuk, dan soundnya juga sudah tersedia sound premium, yaitu yang digunakan sound Bose gitu ya. Terus kemudian juga di sini ada beberapa ini ya, penyimpanan ya, seperti kita bisa menyimpan beberapa dokumen, dan di sini juga ada beberapa penyimpanan ya. Ada 2 USB Type A ya, 2 buah di sini. Kemudian juga untuk sandar tangan di sini dia sangat proper juga ya teman-teman, dan bisa juga kalau misalnya kita untuk memakai jasa driver ya, ini cocok juga karena mobil sekelas ini ya, yang bisa dikatakan low MPV atau crossover ini sangat cocok juga, bisa kita memakai jasa driver karena cocok banget. Kursinya sudah captain seat ya, dan kursinya tidak bisa di kiri kanan untuk maju mundurnya seperti ini ya. Nah. Oke, untuk ini ya, apa namanya, headroom masih ada, luas banget ya. Untuk legroom ya, masih luas juga, 1 jengkal gitu. Kemudian juga untuk kursinya dia cukup ergonomis di kelasnya ya teman-teman. Dan kemudian juga di sini bisa untuk mengakses ke bagian belakangnya gitu. Oh ya, kemudian juga di bagian sini terdapat ya, table untuk pada saat kita bisa beristirahat gitu ya. Untuk pada saat kita kerja menggunakan tablet atau HP di sini, dan kemudian juga ada cup holder di sini, dan maksimal dia 3,5 kilo di sini. Dia sudah ada keterangannya ini teman-teman. Gitu. Oke, ini bisa dilipat, dan juga ada beberapa ini ya, penyimpanan bagian sini. Gitu. Oke, dan untuk yang menjadi pembedanya Stargazer X maupun yang Stargazer biasa, dia itu joknya belum ada jahitan merah-merahnya ya. Terus ada list-list merahnya juga di bagian penumpang sini ya. Bagian hanya di bagian baris kedua saja. Untuk bagian baris ketiga dia belum ada jahitan merah dan list bagian merah sini. Oke. Jadi itu aja. Oh ya, kemudian karpetnya ya juga sudah ada tulisan Stargazer X-nya juga ya. Ini cakep banget. Untuk selonjoran juga enak banget di sini ya. Untuk recliningnya ya, kita bisa dia mentoknya segini gitu. Jadi kalau untuk perjalanan jauh ini sangat proper ya, enak banget. Jadi mobil ini juga bisa dibilang driver oriented atau passenger oriented seperti ini. Nyaman sekali. Langsung aja kita bahas di bagian baris pertama. Oke teman-teman, nah, jadi saya sekarang sudah ada di bagian baris pertama ya. Untuk soal jok ini memang ada tahapannya. Kalau untuk di bagian baris ketiga dia ya cukup empuk. Bagian baris kedua dia mulai terasa empuknya, dan di bagian baris pertama ini ya dia terasa empuk, nyaman sekali gitu ya. Ini empuk. Kemudian juga ada bagian perforatednya juga di sini ya. Kemudian ada bagian listnya berwarna merah dan jahitan-jahitannya berwarna merah. Karena kalau merah itu sejatinya mobil itu bisa dibilang ya mobil ini ya, apa namanya, dengan gaya sport gitu.
Tapi ya memang sudah ciri khas dari Stargazer X ini ya. Dia ada list merah dan jahitan merahnya. Kemudian kalau kita bisa lihat ya, ini ambience light-nya. Kalau di malam hari dia hidup seperti ini ya, berwarna biru gitu ya. Kemudian untuk door trimnya ya, ini keras, ada soft touch-nya juga, ada bagian empuknya juga. Dan ada juga tulisan audionya yaitu Bose ya. Dia sudah pakai Bose juga teman-teman. Kemudian untuk bagian sini ya, unlock ininya ya, locknya juga sudah tersedia. Untuk bagian pengaturan spion ya, juga bisa atur di sini ya. Ada belum ada child locknya ya. Terus juga untuk bagian setir ya, setirnya apakah dia sudah tilt dan teleskopik, kita lihat dia sudah tilt dan teleskopik. Teleskopiknya ini benar-benar jangkauannya cukup ya teman-teman, jangkauannya cukup. Kemudian ini dia ada 4 spoke ya, 4 spoke. Kemudian kalau di bagian sini, bagian kanan terdapat pengaturan di instrument cluster, dan kalau di bagian sini terdapat di bagian untuk entertainmentnya gitu. Oke. Dan untuk bagian sini lampunya juga sudah auto gitu ya. Dan juga di sini untuk pengaturan wiper. Nah, untuk dashboardnya ya, kita bisa lihat di sini tuh ini ya, ada speaker centernya. Oh ya, kalau untuk yang di belakang itu dia ada subwoofernya juga ya. Subwoofernya juga ada di sana. Kemudian ini sun visornya ya, belum ada kacanya. Di sini juga. Oh, di sini hanya di kiri saja sun visornya ya, sudah ada kacanya. Kemudian ada tombol BlueLink dan SOS, dimana BlueLink ini dia sangat membantu pada saat mobil terparkir posisinya di mana, dan untuk mengecek lebih lanjut lagi mobilnya itu sudah dalam keadaan terkunci atau posisinya seperti apa, itu bisa terkontrol lewat BlueLink ini ya teman-teman. Jadi harus terkoneksi dengan smartphone kita. Itu oke. AC-nya dia masih single zone, belum dual zone ya teman-teman. AC-nya dia paling dingin 18 derajat, kalau paling panasnya dia ada di 27 ya. Tuh, dia masih single zone AC-nya. Oke, untuk fan-nya juga bisa diatur. Untuk arah hembusannya dia juga ada sudah disupport dengan wireless charging ya. Ada soket 12 volt juga, ada USB Type A ya. Tuh. Kemudian oh ya, untuk transmisinya ya, transmisinya ini juga sudah IVT gitu, Intelligent Variable Transmission ya teman-teman. Kemudian ada drive mode-nya. Drive mode-nya ini dia ada Eco, Normal, Sport, Smart ya. Ada 4 pilihan drive mode ya. Kemudian untuk traction control ya ada di sini juga, dan kita juga bisa mematikan pada saat ini ya, notifikasi yang bekerja di mobil ini. Kita bisa tinggal matikan saja atau kita bisa aktifkan lagi ya. Untuk bagian sini ya, ada cup holder, 2 cup holder bagian sini, dan rem tangannya dia tidak pakai rem tangan otot ya. Dia pakai elektrik dan auto hold juga gitu. Terus kemudian di sini juga bisa taruh koin, dan bagian sini juga bisa kita simpan beberapa barang-barang di konsol bagian sini ya. Terus di sini juga ada laci ya, laci, ada aparnya juga ya. Lacinya dia belum soft opening ya, langsung. Kemudian ada bagian sini untuk menaruh ya beberapa barang-barang. Di sini juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini tuh, ini ada STNK di bagian sini ya. Tuh. Kemudian untuk dashboardnya ya oke di kelasnya ya teman-teman. Dan mungkin kurangnya kalau misalnya ada tweeter di bagian sini, jadi lebih enak ya, lebih maksimal lagi untuk masalah soundnya gitu. Oke, langsung aja kita tanpa berlama-lama lagi kita merasakan akselerasinya, dan kita akan keliling-keliling bersama Hyundai Stargazer X. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita lagi cobain Hyundai Stargazer X. Nah, jadi kalau kita bawa mobil ini ya,
memang ada kemiripan dari Stargazer yang biasa gitu. Jadi kalau kita bawa pelan, kemudian stop and go di dalam perkotaan, ini mobil tuh rasanya memang benar-benar plek ketiplek sama Stargazer yang biasa. Cuma ada pembedanya gitu. Ada beberapa yang ya tipis lah bedanya gitu ya dengan Stargazer yang biasa. Kalau kita bisa lihat, kalau pembedanya di Stargazer yang biasa itu dia masih pakai handrem ya. Kalau untuk yang di Stargazer X ini dia sudah pakai electric parking brake gitu. Kemudian dia juga pembedanya di bagian velg ya. Velgnya dia bedanya cuma 1 inci aja. Kalau yang di Stargazer biasa itu dia pakai velgnya ukuran 16. Kalau untuk yang di Stargazer X dia ukuran velgnya itu sudah pakai yang ring 17 gitu. Jadi kalau kita bisa lihat nih di depan ya, visibilitasnya tuh luas. Kalau kita lihat juga ini pilar A-nya itu dia nurun banget ya, melandai gitu. Jadi hampir-hampir mirip seperti Toyota Innova yang lama ya, yang di keluaran tahun 2014-15 lah gitu. Kalau kalian penasaran dengan Innova, seperti ini gambarnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat ya, ini visibilitasnya lebar banget, kacanya tuh landai. Jadi seolah-olah kita tuh nggak kelihatan sama kap mesin bagian depan gitu. Ya, overall mobil ini sih memang cukup menyenangkan. Value for money-nya dapat banget ya. Jadi kalau kalian yang mau cari mobil keluarga yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, mobil inilah jawabannya, Stargazer X ya. Kalau misalnya kalian mau test drive juga sekarang, ya kalian bisa kunjungi ya Hyundai Gatsu Barat ya. Nanti alamatnya aku kasih di link deskripsi bawah. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Kalau kita pakai ini ya, mobil ini itu untuk dari setir ya. Setirnya ini dia benar-benar sama banget dengan Stargazer yang biasa. Habis itu untuk dari bantingannya, suspensinya itu ya, ini jauh lebih empuk ya. Banyak juga yang bilang, wah enggak kok, Stargazer yang biasa malah justru lebih empuk ketimbang yang Stargazer X gitu. Karena Stargazer X itu dia bantingannya agak keras. Kalau menurut saya sih ini lebih empuk ya ketimbang dengan Stargazer yang biasa gitu. Soalnya kalau misalnya kita jalan ke apa yang dapat aspalnya tuh bergelombang ya teman-teman, itu memang jatuhnya tuh lebih empuk, lebih smooth gitu ya. Kalian bisa rasain sendiri nanti kalau pada saat test drive ya teman-teman gitu. Jadi ini sih yang hampir ya tipis-tipis gitu ya, bisa dibedakan gitu. Kalau dari rasa keempukan, menurut saya sih ini lebih empuk ya gitu ketimbang yang Stargazer biasa. Ya, kalau untuk masalah mobil ini ya, dia tuh sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dengan Stargazer yang biasa gitu. Ya, memang mobil ini fun to drive banget gitu ya, passenger oriented juga gitu. Kalau kita bisa bilang sih mobil ini benar-benar value for money-nya tuh dapat banget. Soalnya kenapa? Mobil ini dia itu dari range harganya pun juga nggak terlalu mahal teman-teman gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih ya ini saingan dari R3 Expander, kemudian Avanza gitu ya. Kalau untuk bisa dibilang sih lebih driver oriented dan value for money-nya Stargazer X lebih dapat ya teman-teman. Terus kemudian kalau untuk mobil Stargazer itu ya, mau yang biasa ataupun yang Stargazer X ya, yang lebih unggul itu sebenarnya apa sih gitu? Yang lebih unggul itu sebenarnya performa ya, performa engine gitu ya. Itu dia lebih unggul untuk di kelasnya gitu. Kalau bisa dibilang sendiri juga di atas kertas, mobil ini dia memiliki tenaga dan torsi. Tenaganya itu sekitar 115 PS dan torsinya itu sekitar 143,8 Nm. Hasil mobil ini dia sejatinya dia nggak ya dibilang kenceng-kenceng ya, standar lah ya gitu. Ngapain sih juga buat mobil keluarga kenceng-kenceng gitu kan. Jadi untuk masalah keiritan ya, ini memang benar-benar salah satu mobil yang dibilang ya mobil keluarga yang paling irit lah gitu. Jadi kalau untuk
apa namanya, dibawa ke dalam kota, keluar kota sekalipun, ini memang membantu sekali dengan keluarga-keluarga muda ya yang ingin berpergian ke luar kota maupun di dalam kota sekalipun. Justru kalau misalnya kita banyak sekali yang orang-orang tuh bilang, mobil apa sih yang menjadi jawaban untuk mobil keluarga? Wah, bingung gitu. Ya udah, langsung aja ngambil Stargazer X gitu. Jadi ini benar-benar mobil yang fun to drive banget gitu. Terus kemudian kalau untuk dari ini ya, materialnya ya, ini materialnya benar-benar kualitasnya baik banget untuk di kelasnya gitu ya. Yang menjadi daya tariknya itu apa? Nah, dari multimedia, terus kemudian untuk dari speedometernya, ini benar-benar jadi daya tarik tersendiri gitu. Jarang-jarang loh kalau misalnya mobil keluarga ya, itu dari speedometer dan entertainmentnya tuh ya seperti ini, dia ada tonjolannya gitu. Ini benar-benar warna hitam glossy gitu. Kemudian kalau untuk tombol-tombolnya itu ciri khas banget ya, Hyundai banget. Terus AC-nya juga dia masih pakai AC single zone, bukan dual zone. Tapi ini memang benar-benar cukup dingin. Kemudian juga ada wireless chargingnya juga. Kemudian ada soket USB-nya juga, ada 12 voltnya juga. Terus kemudian start stop engine buttonnya juga ada di sebelah kanan di sini teman-teman gitu. Terus kemudian kalau kalian yang pengen misalnya kalau ke mall nih gitu, kan biasa tuh suka parkir paralel, terus kemudian mobilnya tuh nggak bisa keluar tuh gitu. Jadi gampang banget, nanti kita praktekkan gimana sih caranya supaya biar transmisi IVT-nya itu dia nggak jebol gitu kan. Kalau misalnya didorong keras gitu ya, nanti kita akan praktekkan teman-teman ya. Kemudian ini ya, untuk dari fitur-fiturnya juga sangat lengkap banget gitu ya. Ini juga ada BlueLink juga, ada SOS juga. BlueLink-nya ini dia terkonektivitas ke smartphone kita gitu. Dia bisa menjangkau di mana posisi mobil kita berada pada saat kita parkir gitu. Kita bisa ini ya, mengontrol mobil kita di smartphone gitu. Itu harus connect ke BlueLink juga gitu. Kemudian juga ini ya, apa namanya, kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, mobil ini benar-benar eye catching banget gitu ya. Eye-catching banget. Terus dari lampunya dia punya ciri khas tersendiri, sedangkan lampu belakangnya juga dia punya ciri khas tersendiri. Sedangkan juga ini ya, banyak juga terdapat cup holder ya di mobil ini. Dia tuh ada sekitar 16 cup holder kalau nggak salah gitu ya, di apa depan, tengah, sampai ke belakang. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau misalnya bawa mobil ini kehausan gitu. Jadi banyak banget cup holdernya. Oke, terus kalau misalnya mobil ini pakai supir juga recommended banget teman-teman ya. Sedangkan di belakang sana itu ya terdapat kursi baris kedua, itu dia sudah captain seat. Jadi untuk kita pakai supir, jasa supir ya, cocok banget itu. Jadi mensupport juga lah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Yang mungkin Anda yang sedang menonton mau pakai jasa supir, Stargazer X ini dia sangat cocok juga teman-teman. Oke teman-teman, ada sejumlah fitur yang ada di bagian kunci remote yang ada di Hyundai Stargazer X. Nah, kalau kita untuk membuka jendela ya, kita bisa lewat dari remote ini ya. Dari kuncinya ini, hanya kita tekan tombol unlock yang lama, maka jendela akan terbuka. Nah, seperti itu. Kalau untuk menutup kembali juga sama ya, kita tekan unlock lama, tahan, maka jendela akan tertutup. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sangat memudahkan ya, pada saat kita buru-buru ingin pergi kemana, kita tinggal tekan melalui kunci yang ada di bagian sini. Oke teman-teman, jadi kita akan menghidupkan mobil ini ya, menggunakan smart key ya, yang ada di kunci Stargazer X. Caranya mudah ya, kita tinggal tekan lock dan kita tekan hold-nya yang lama. Nah, mobil sudah bisa hidup ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke outdoor ya, yang mobilnya tuh dijemur panas-panasan, langsung
mobil itu bisa kita panaskan ya, kita bisa hidupkan melalui smart key yang ada di sini. Kita tinggal tekan lock, jadi kita tinggal tekan juga ini hold yang lama, maka mobil juga bisa hidup dengan menggunakan smart key ini teman-teman. Mudah dan praktis. Oke teman-teman, wah jadi enak banget ya naik mobil Stargazer X ya. Walaupun tadi kita sudah coba mobilnya keliling-keliling, ini mobil enak banget dari segi handling, impresi berkendara, kemudian fitur-fitur yang ditawarkan dari mobil ini benar-benar sangat lengkap ya. Jadi mobil ini memang jawaban dari semua pasangan muda ya, keluarga muda atau keluarga yang bisa mencari mobil yang driver oriented, passenger oriented, inilah mobil Stargazer X jawabannya. Jadi begitu teman-teman untuk hasil review kita terhadap Hyundai Stargazer X. Jika Anda belum yang berlangganan di channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video review menarik dari kita. Jadi sekian aja untuk hari ini. Terima kasih Anda yang sudah menonton untuk video kita hari ini. Jadi sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.